menceritakan tentang seorang ibu yang bernama Hana yang harus membesarkan kedua anaknya setelah ditinggal mati oleh suaminya. Baiklah, sebelum kita memulai ceritanya, mohon bantu channel ini dengan menekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video update dari MH Film. Film ini dimulai dengan Yuki yang merupakan salah satu anak Hana yang menceritakan awal mula pertemuan ibu dan ayahnya. Diceritakan bahwa ibu Yuki yang bernama Hana adalah seorang mahasiswi di sebuah universitas di Tokyo, yang mana Hana membiayai uang kuliahnya dengan beasiswa dan pekerjaan paruh waktu. Di tengah mata kuliahnya, Hana memperhatikan seorang pemuda yang dia pikir sangat berbeda dengan mahasiswa lainnya, di mana pemuda tersebut tidak mempunyai buku cetak, sehingga dia harus mencatat semua pelajaran yang dia dengar. Setelah mengumpulkan daftar hadir, Hana memberanikan diri untuk menemui pemuda itu dan memintanya agar menandatangani dan mengumpulkan daftar hadir agar pemuda tersebut tidak dianggap absen oleh dosen. Namun ternyata pemuda itu justru terlihat kurang senang dengan saran yang diberikan oleh Hana dan mengatakan bahwa dia bukan mahasiswa universitas itu. Bahkan dia berjanji kepada Hana bahwa dia tidak akan datang lagi jika dirasa kehadirannya mengganggu. Jawaban itu tentu membuat Hana semakin merasa aneh dengan pemuda itu. Namun saat pemuda itu pergi, Hana terus memperhatikan pemuda itu hingga akhirnya Hana melihat kebaikan pemuda tersebut yang menolong seorang anak kecil yang sedang terjatuh. Hana yang terus terheran dengan pemuda tersebut akhirnya mengajak pemuda tersebut untuk belajar bersama. Di sini terlihat Hana mulai menyukai pemuda itu. Keesokan harinya terlihat Hana sedang memilih-milih pakaian yang akan dia kenakan ke kampus. Terlihat Hana sangat berusaha tampil secantik mungkin di hadapan pemuda itu. Saat tiba di kelas pun, Hana dengan sengaja duduk di tempat yang biasanya diduduki oleh pemuda itu, supaya dia bisa lebih dekat dengan pemuda itu. Mereka pun terlihat sedang belajar bersama dan pulang kuliah bersama. Mereka mulai terbuka satu sama lain, hingga pada suatu malam, akhirnya pemuda tersebut memberanikan dirinya untuk berterus terang kepada Hana bahwa sebenarnya pemuda tersebut adalah seorang manusia serigala. Hana walaupun terlihat terkejut, namun dia akhirnya bisa menerima pemuda itu karena telah jatuh cinta kepada pemuda itu. Akhirnya terjalinlah hubungan percintaan antara manusia biasa dan manusia serigala. Dan beberapa waktu kemudian Hana hamil. Pada saat musim salju, akhirnya Hana melahirkan anak pertamanya di apartemen kecil mereka, tidak di rumah sakit, bahkan tanpa didampingi oleh seorang bidan. Itu semua karena mereka takut bidan akan terkejut karena mereka melahirkan seorang anak serigala. Mereka sangat bersyukur ternyata anak mereka lahir dengan selamat. Beberapa waktu kemudian terlihat Hana tengah mengandung anak keduanya. Tempatnya di musim semi tahun berikutnya, akhirnya mereka dikaruniai anak kedua mereka. Namun sayangnya tidak lama setelah kelahiran anak kedua mereka, tiba-tiba suami Hana menghilang entah kemana. Hana yang cemas pun akhirnya mencari suaminya ke segala penjuru kota yang saat itu keadaannya sedang hujan. Hingga Hana melihat beberapa petugas sedang mengangkat mayat seekor serigala yang diyakini Hana itu adalah suaminya. Kesedihan pun tak bisa disembunyikan Hana dari wajahnya, di mana sekarang dia harus merawat kedua anaknya tanpa kehadiran suami tercintanya. Dengan penuh kesabaran, Hana akhirnya bisa melewati masa-masa sulit itu. Yuki yang merupakan anak pertama Hana telah tumbuh menjadi seorang anak yang sangat lucu. Dia tumbuh menjadi gadis kecil yang suka makan dari pagi sampai malam. Hingga tak jarang, Yuki merengek-rengek meminta makanan kepada ibunya. Yuki juga sering menumbuhkan bulunya dan berubah menjadi manusia serigala ketika dia sedang marah. Sedangkan anak kedua Hana yang bernama Ame, dia tumbuh menjadi seorang anak laki-laki yang pendiam dan pemalu. Semakin hari, semakin banyak masalah yang harus Hana hadapi dalam membesarkan kedua anaknya. Saat anaknya sakit, Hana kebingungan. Apakah dia harus membawa anaknya ke dokter hewan atau membawa anaknya ke dokter umum? Saat malam hari, anak-anaknya sering rewel dan menangis, sehingga suara tangisannya itu membangunkan tetangganya, sehingga Hana pun dimarahi oleh tetangganya.
Hana pun harus menenangkan anaknya di luar kontrakannya agar tetangganya tidak terganggu. Tidak sampai di situ saja, bahkan saat malam hari, anak-anaknya ini sering melolong dan memperdengarkan suara serigalanya, sehingga Hana harus dimarahi oleh pemilik kontrakan karena dianggap memelihara hewan di kontrakannya. Bahkan di siang hari, Hana juga harus menghadapi masalah gara-gara kedua anaknya. Petugas kesehatan datang dan menyangka bahwasanya Hana telah melakukan tindakan kekerasan kepada kedua anaknya karena kedua anaknya belum pernah melakukan pemeriksaan medis ataupun imunisasi. Hari-hari terus dilewati Hana untuk membesarkan kedua anaknya dengan terus menutupi rahasia bahwa sebenarnya anaknya adalah manusia serigala. Hingga akhirnya Hana memutuskan untuk membawa kedua anaknya pindah menuju suatu desa yang sangat sepi agar tidak dicurigai oleh lingkungan sekitarnya. Rumah barunya itu terlihat kedua anaknya sangat senang dengan tempat itu. Mereka bebas berubah menjadi manusia serigala tanpa takut ketahuan oleh orang lain. Namun sayangnya rumah yang akan mereka tempati keadaannya rusak. Hana pun harus memperbaikinya dengan tangannya sendiri. Itu semua dia lakukan tentu demi keamanan anak-anaknya. Beberapa hari kemudian, tabungan Hana mulai menipis sehingga memaksa Hana agar lebih berhemat. Hana pun berusaha menanam tanaman di sekitar rumahnya berbekal dari sebuah buku yang dia pelajari. Namun ternyata menanam tanaman tidak semudah yang dia pelajari. Berkali-kali tanamannya terkena penyakit dan akhirnya gagal panen. Hingga akhirnya ada seorang bapak-bapak tua yang memperhatikan Hana. Bapak itu terlihat kurang ramah, namun sebenarnya bapak itu sangat baik hati. Buktinya, bapak tua itu mau mengajari Hana cara menanam tanaman. Dan benar saja, dengan bimbingan bapak tua itu akhirnya kebun Hana bisa panen dengan hasil yang melimpah. Karena hasil panennya yang melimpah, Hana membagikan hasil panen ke penduduk desa yang lain. Hingga akhirnya Hana sangat dicintai oleh penduduk desa. Bahkan rumah Hana sekarang banyak dikunjungi oleh penduduk desa yang bergantian memberikan hasil panen mereka kepada Hana. Keadaan tersebut tidak lantas membuat Hana senang. Hana justru terlihat sangat bingung dengan seringnya penduduk desa berkunjung ke rumahnya. Dia takut jika penduduk desa melihat keanehan dari kedua anaknya. Pada saat musim salju tiba, Hana mengajak kedua anaknya bermain-main di hutan, memberikan kebebasan kepada kedua anaknya untuk menjadi manusia atau serigala. Sepulangnya dari bermain, Ame berburu dan berhasil menangkap seekor burung. Namun sayangnya setelah itu Ame terpeleset dan menyebabkan dia terjatuh ke dalam derasnya aliran sungai. Beruntung Yuki sang kakak berhasil menyelamatkan Ame. Setelah tersadar dari pingsannya, Ame mengungkapkan tentang keanehan yang terjadi di dalam dirinya, di mana biasanya dia terlihat pendiam dan penakut, namun pada saat hari itu dia terlihat sangat berani. Musim salju yang panjang akhirnya berakhir dan berganti menjadi musim semi. Tiba saatnya bagi Yuki untuk pergi ke sekolah seperti anak-anak yang lainnya. Yuki terus membujuk ibunya agar mengizinkan Yuki bersekolah, dan hal ini akhirnya berhasil. Dengan syarat, apapun yang terjadi, Yuki tidak boleh berubah menjadi manusia serigala saat di sekolah. Hari pertama Yuki bersekolah, Yuki terlihat sangat bahagia. Begitu juga hari-hari setelahnya, Yuki sangat disenangi oleh teman-temannya. Namun lama-kelamaan, teman-temannya mulai menyadari keanehan Yuki. Seperti ketika umumnya anak perempuan menunjukkan bunga sebagai benda kesukaannya, Yuki justru menunjukkan ular yang dia temukan. Saat teman-temannya suka mengoleksi perhiasan-perhiasan, Yuki justru mengoleksi tulang-tulang hewan dan kulit reptil. Yuki merasa sangat malu ketika menyadari tidak ada anak perempuan lain yang melakukan hal yang sama dengannya. Lalu, Yuki memutuskan untuk bertindak seanggun dan sefeminim mungkin agar dia bisa diterima oleh teman-temannya. Sehingga sekarang dalam diri Yuki lebih dominan sisi manusianya dibandingkan dengan sisi serigalanya. Sementara Ame sang adik justru sebaliknya. Ame tidak begitu senang untuk pergi ke sekolah karena di sekolah dia sering dibully. Ame justru lebih senang untuk pergi ke gunung memperhatikan alam sekitar. Di kelas, Yuki kedatangan murid baru yang bernama Fuji alias Sohei. Perkenalan mereka bisa dibilang kurang baik karena Fuji mengatakan bahwa dia mencium bau bulu binatang saat berada di dekat Yuki. Hal tersebut tentu membuat Yuki sangat malu untuk berdekatan dengan Fuji.
Meskipun Fuji terus mendekatinya, Yuki tetap saja menghindar dari Fuji. Hingga akhirnya Yuki yang dalam keadaan marah akhirnya berubah ke dalam wujud serigalanya dan mencakar telinga Fuji sehingga berdarah. Hana dipanggil ke sekolah atas tindakan Yuki tersebut. Hana yang sedang bekerja sebagai aktivis pengamat lingkungan pun harus pulang dari tempatnya bekerja untuk pergi ke sekolah Yuki. Di sana Hana dan Yuki akhirnya meminta maaf kepada keluarga Fuji. Namun ibu Fuji yang keras kepala terus saja menyalahkan Yuki. Sampai akhirnya Fuji membuat pernyataan bahwa Yuki tidak bersalah karena menurut Fuji yang melukai dia adalah seekor serigala. Sejak kejadian itu, Yuki berhari-hari tidak mau berangkat ke sekolah. Fuji yang baik hati pun merasa bersalah kepada Yuki. Sehingga setiap hari Fuji datang ke rumah Yuki untuk memberikan surat atau mengantarkan makanan kepada Yuki agar Yuki mau berangkat ke sekolah lagi. Dan akhirnya usaha Fuji pun berhasil. Yuki akhirnya kembali mau berangkat ke sekolah lagi. Sementara itu, Ame semakin jarang pergi ke sekolah. Dia lebih senang pergi ke gunung menemui gurunya. Suatu hari, Hana mengatakan kepada Ame bahwa dia sangat ingin bertemu dengan gurunya. Ame pun mengajak ibunya menemui gurunya yang ternyata guru Ame adalah seekor binatang. Hana sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Namun Hana tetap memperbolehkan Ame menemui gurunya dan belajar banyak hal. Karena Hana sadar bahwa memang inilah jalan yang dipilih oleh Ame. Pada suatu malam, terjadi pertengkaran antara kedua anak Hana, di mana Ame membujuk kakaknya untuk pergi ke gunung belajar banyak hal kepada gurunya dan meninggalkan sekolahnya. Sementara Yuki juga membujuk Ame untuk meninggalkan gurunya yang berada di gunung lalu pergi ke sekolah. Namun mereka berdua tetap teguh dengan pendapatnya masing-masing, hingga akhirnya pertengkaran tak dapat terhindarkan, menyebabkan mereka berdua terluka di sekujur tubuhnya. Musim panas akhirnya berganti dengan musim hujan. Ame semakin jarang pergi ke sekolah dan lebih sering ke gunung karena khawatir terhadap gurunya, serta tumbuhan dan binatang yang berada di gunung. Dan benar saja, saat Ame pergi ke gunung, Ame menjumpai gurunya telah tewas tertimpa pepohonan. Sepulangnya dari gunung, Ame mengatakan kepada ibunya bahwa gurunya telah meninggal, sehingga dia harus menggantikan tugas dan tanggung jawab gurunya. Hana tentu saja tidak setuju karena merasa Ame masih belum cukup dewasa. Di pagi hari, Yuki yang akan berangkat ke sekolah dicegah oleh Ame yang menyuruh Yuki agar tetap di rumah menemui ibunya. Karena Ame tahu hari ini akan turun hujan badai. Namun Yuki tidak menghiraukan perintah Ame dan dia tetap pergi ke sekolah. Sesampainya di sekolah, pihak sekolah akhirnya membatalkan kelas siang karena badai akan segera datang. Pihak sekolah menghubungi semua orang tua murid untuk menjemput anaknya di sekolah. Hana mengajak Ame untuk menjemput Yuki di sekolah, namun Ame malah meninggalkan rumah dan menuju ke gunung. Sementara di sekolah terlihat hanya tinggal Fuji dan Yuki saja yang belum dijemput oleh orang tuanya. Mereka berdua akhirnya saling bercerita satu sama lain. Fuji menceritakan kepada Ame bahwa ibunya sudah menikah lagi dan tengah mengandung. Setelah anaknya terlahir, Fuji tidak akan diinginkan lagi oleh ibunya. Fuji bercerita bahwa dia ingin kabur dari rumahnya, lalu menjadi petinju atau pegulat, dan setelah itu Fuji tersenyum. Mendengar cerita Fuji, membuat Yuki ingin menjadi seperti Fuji. Yuki ingin berkata jujur lalu tersenyum setelahnya. Akhirnya Yuki pun bercerita pada Fuji bahwa sebenarnya serigala yang dulu pernah melukainya adalah dia. Yuki pun juga menunjukkan wujud serigalanya kepada Fuji. Lalu Fuji menjawab, "Aku sudah mengetahuinya selama ini, dan aku belum memberitahu siapapun tentang rahasiamu. Berhentilah menangis." Sementara itu, Hana yang mengikuti Ame pergi ke gunung malah terpleset hingga akhirnya jatuh ke dalam jurang. Lalu Hana diperlihatkan wujud suaminya yang merasa bangga kepada Hana karena telah membesarkan kedua anaknya dengan baik. Dia juga mengatakan bahwa Ame akan menemukan jalan hidupnya sendiri. Di saat bersamaan, Ame menemukan ibunya yang pingsan dan membawanya ke tempat yang aman. Beberapa saat kemudian Hana tersadar dan melihat Ame yang telah berubah ke dalam wujud serigalanya. Lalu Hana berusaha mencegah kepergian Ame untuk menjadi penghuni gunung. Namun Ame tetap saja berlari menuju gunung. Sampai akhirnya Ame mengaung dengan sangat keras hingga suaranya terdengar di segala penjuru desa.
Hal tersebut menyadarkan kepada Hana bahwa Ame telah menentukan jalan hidupnya sendiri. Kedua anak serigala tersebut akhirnya menentukan jalan hidupnya masing-masing. Yuki memilih menjadi manusia normal dan kini dia telah pindah ke asrama sekolah menengah. Sedangkan Ame sang adik, dia lebih memilih menjadi serigala gunung yang pemberani. Dan film pun berakhir. Bagaimana menurut kalian tentang cerita anime yang satu ini? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Jangan lupa tuliskan di kolom komentar. Mohon bantu channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Terima kasih.